Sifat koloid. Yang pertama itu ada koloid liofil dan neofob. Koloid liofil adalah koloid yang mengabsorpsi cairan sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid. Contohnya seperti sabun dan agar-agar. Sementara itu, koloid liofоб adalah koloid yang tidak mengabsorpsi cairan. Agar muatan koloid liofób stabil, cairan pendispersi harus bebas dari elektrolit dengan cara dialisis, yaitu pemurnian medium pendispersi dari elektrolit. Contohnya itu ada susu dan mayones. Koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Koloid pelindung membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain untuk melindungi muatan partikel koloid tersebut. Contohnya, pembuatan es krim yang memakai gelatin. Dialisis. Dialisis adalah proses pemisahan koloid dari ion-ion pengotor. Dialisis dilakukan dengan cara mengalirkan cairan melalui membran semipermeabel yang berfungsi sebagai penyaring. Membran semipermeabel ini dapat dilewati cairan, tapi tidak dapat dilewati koloid. Akibatnya, koloid dan cairan akan terpisah. Contoh dialisis. Proses pemisahan hasil metabolisme dari darah oleh ginjal. Yang warna hijau itu koloidnya. Terus ada warna plus tambah warna merah itu ion-ion. Itu air keluar dari ionnya. Selanjutnya ada penerapan koloid. Penerapan koloid di bidang industri diantaranya adalah pemutihan gula, pengolahan asap pabrik, dan karet. Contoh penerapan koloid di bidang industri, yang pertama, gula yang masih berwarna dapat diputihkan dengan melarutkan gula ke dalam air, kemudian larutan dialirkan melalui sistem koloid tanah diatomai atau karbon. Yang kedua, asap yang dibuang ke udara dari suatu proses industri mengandung zat-zat pengotor berupa partikel-partikel koloid yang bermuatan. Pengotor ini dapat dipisahkan dengan cara menarik partikel-partikel koloid menggunakan alat pengendap elektrostatik atau pengendap Cottrell. Nah, berikutnya ada penerapan koloid dalam bidang industri yang ketiga. Nah, yang ketiga ini contohnya itu ada dari karet atau getah karet. Getah karet ini merupakan koloid bertipe sol, yaitu dispersi koloid fase padat dalam cairan, dalam berbentuk cair. Nah, partikel karet alam terdispersi sebagai partikel koloid dalam sol getah karet. Karet alam dengan rumus kimia C5H8 × 9 merupakan zat padat dengan molekul raksasa. Karet alam dianggap sebagai polimer dari C5H8 × 9 atau bisa disebut sebagai isoprena yang saling berikatan membentuk rantai atom C yang sangat panjang melalui reaksi adisi.